Ya, selamat sore pemirsa. Chatterbox 30 September 2024 4:59 tahun peringatan peristiwa. Sebenarnya ini peristiwa rekayasa ya, G30S PKI 30 September tahun 1965. Dan besok kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Ya, teman-teman semua, sore ini kita masih pengen bicara tentang apa ya? Tentang pemikir, tentang para thinkers. Di mana Indonesia ini sedang mengalami fase krisis pemikir. Ya. Bahkan Indonesia ini termasuk negara yang memiliki think tank atau wadah pemikir di antara negara-negara yang secara kemampuan berada lah gitu ya. Itu adalah negara yang jumlah think tanknya sedikit sekali. Di sini mungkin terkenal think tank atau wadah pemikir atau polisi masih pemulihan. Polisi Institute di Indonesia tuh jumlahnya tuh dikit banget. Kalau saat ini mungkin kita mengenal yang namanya CSIS, Center for Strategic and International Studies. Ada mungkin juga yang mengatakan ada Setara Institute juga. Dan selebihnya adalah think tank yang terafiliasi dengan partai politik. Ya, contohnya Golkar Institute, punyanya partai Golkar dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena selain karena masih banyak masyarakat Indonesia yang malas berpikir dan susah untuk diajak berpikir gitu ya. Ruang untuk kita berpikir saja pun dibatasi. Bahkan ada yang mengatakan hampir tidak ada ruang dan kesempatan bagi masyarakat Indonesia itu untuk berpikir dan menuangkan pemikirannya. Karena ada stigma yang mendorong itu. Stigmanya apa? Stigmanya adalah seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu hidup itu gak usah terlalu banyak mikir, atau hidup itu jangan terlalu banyak mikir, atau jadi orang jangan kebanyakan mikir. Ya, itu kan sebenarnya sebuah sindiran, ya kan? Sebuah sindiran untuk orang-orang yang istilahnya tuh apa aja dipikirin. Apa aja dipikirin, apa aja diributin gitu loh. Apa aja tuh seperti kayak harus dipikirin gitu loh. Padahal tidak semua hal harus kita pikirkan. Ada hal-hal yang seperti yang saya sebut, hal-hal yang ecek-ecek, hal yang remeh-temeh, hal yang nggak begitu esensial banget, yang sebenarnya nggak perlu untuk kita pikirkan terlalu dalam gitu loh.
Justru hal-hal seperti itu kita bawa enjoy aja, kita bawa santai aja, kita bawa nikmat aja. Lalu energi kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang lebih substansial, hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih berdampak kepada masyarakat luas. Makanya biasanya para think tank, lembaga think tank itu kan kajian-kajian advokasinya atau kajian-kajian pemikirannya itu kan pembahasannya adalah tentang politik, tentang tentang hubungan internasional, tentang diplomasi, tentang strategi ekonomi, strategi politik, kebijakan luar negeri, kebijakan politik, ya, keuangan, kebijakan keuangan, strategi keuangan, moneter, militer, isu-isu sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, di Indonesia tuh jumlah orang atau think tank yang seperti itu tuh masih dikit banget, teman-teman. Masih sangat amat sedikit. Kenapa? Ya karena ada kecenderungan begini. Kecenderungannya adalah suara dari masyarakat, suara dari rakyat, atau hasil-hasil kajian dan penelitian dan hasil-hasil ulasan dari banyak think tank itu tidak banyak dipakai di Indonesia. Tidak banyak dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan politik. Ya, rata-rata kebijakan politik yang ada di Indonesia ini rata-rata didasari oleh kepentingan politik, didasari oleh agenda politik, bukan berdasarkan suara dari masyarakat maupun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti think tanks. Atau pemikiran kita pun juga nggak dipakai barangkali. Makanya itulah yang mengakibatkan Indonesia ini jadi krisis pemikir. Tidak banyak suara-suara kita, pemikiran-pemikiran kita yang didengar oleh penguasa, yang didengar oleh pemerintah, yang didengar oleh wakil-wakil kita di parlemen. Dalam hal ini di DPR RI maupun di DPRD ataupun maupun DPD. Nggak banyak yang mendengarkan. Kenapa? Ya karena semua keputusan politik itu dibuat berdasarkan agenda dan transaksi politik. Bahkan nasihat-nasihat pun nggak banyak yang didengar oleh pemerintah. Suatu ketika Profesor Salim Said almarhum dalam acara Indonesia Lawyers Club yang dulu masih tayang di TV One, ya, beberapa tahun yang lalu pernah mengungkapkan, ya, almarhum Adnan Buyung Nasution dalam memoarnya yang belum sempat terbit katanya, mengatakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh One Team Press, ya, itu tidak didengar oleh Presiden SBY. Bahkan ada beberapa tokoh lain kala One Team Press masih bernama DPA, Dewan Pertimbangan Agung.
Bahkan ketika almarhum Benny Murdani ya diberi nasihat oleh anak buahnya, dia cuma bilang, kalau dalam bahasa Belanda kata almarhum Profesor Sam Said, ik ben erhu, saya udah capek gitu loh. Karena dia merasa sudah paling tahu. Karena dia merasa sudah tahu. Gitu loh. Makanya itu kenapa gitu loh, para penguasa, para eksekutif gak banyak yang mau dengar nasihat-nasihat dari advisornya, dari penasehatnya. Kalau presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, karena merasa paling tahu. Kalau menteri, penasihat menteri, ya karena udah pada tahu semua, udah pada tahu. Gitu loh. Ada kecenderungan itu. Lah, nasihat saja gak didengar gitu ya. Tidak didengar nasihat itu. Apalagi kalau kita bicara tentang hasil dari pikiran kita sendiri, suara kita sebagai masyarakat, suara kita sebagai rakyat, pikiran kita sebagai rakyat. Boro-boro mau didengar gitu loh. Orang sekelas One Team Press saja gak pernah didengar nasihatnya oleh Presiden RI. Ini sekarang mau dihidupkan lagi yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, ya, menggantikan One Team Press. Kalau saya sering menyebutnya DPA Reborn, ya. Ya, DPA Reborn atau DPA Rebirth, Dewan Pertimbangan Agung Rebirth. Ya, dengan anggota yang gak terbatas. Coba di era Presiden Prabowo Subianto nanti, pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo mau mendengar nasihat-nasihat dari yang disebut DPA Reborn itu? Gak bakal didengar. Gak bakal didengar. Karena dia merasa udah tahu. Karena presiden itu seakan merasa dia sudah tahu apa yang harus diperbuat. Jadi gak perlu dinasehatin lagi. Gak perlu dinasehatin. Gitu. Gitu. Makanya jadi orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekuasaan itu akan cenderung merasa dia tuh merasa paling tahu gitu loh. Makanya mohon maaf, kita mau bersuara bagaimanapun juga, saya mau ngoceh sampai mulut saya berbusa, sampai berkilo-kilometer mulut saya doernya, ini pun juga belum tentu suara dan pemikiran saya tuh didengar oleh pemerintah, didengar oleh presiden, didengar oleh para pemangku eksekutif. Apalagi mereka yang berkecimpung di dunia think tank, apalagi para pemikir-pemikir yang lain, para filsuf-filsuf yang lain. Lah, orang sekelas Rocky Gerung aja dicibir, dicaci maki, ya, dicibir, dicaci maki, dimusuhi, dihujat,
ya kan, di framing yang nggak karu-karuan gitu kan. Rocky Gerung, padahal Rocky Gerung itu adalah seorang pemikir yang hebat. Rocky Gerung itu adalah seorang pemikir yang bagus gitu loh, seorang filsuf. Rocky Gerung mencoba break the barriers, dimusuhi. Banyak lagi. Ki Hajar Dewantara pun juga berusaha pada waktu itu break the barriers, ya, breaking the barriers, memecahkan apa yang menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpikir, ya. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir rasional itu masih rendah sekali. Makanya IQ rata-rata masyarakat Indonesia tuh masih 2 digit, masih 78, di bawah 80. Dan ini menurut saya memalukan. Kenapa? Karena nggak naik-naik. Karena nggak naik-naik. Karena masyarakat Indonesia ini kebanyakan malas untuk melatih otak. Nah, kalau otak itu diasah dengan banyak berpikir, dengan aktivitas-aktivitas olahraga otak seperti catur gitu ya, seperti catur, seperti apa gitu ya, seperti ya latihan permainan stimulasi otak gitulah, melatih cara kerja otak, melatih otak tuh untuk terus bekerja gitu loh. Menghafal itu juga termasuk melatih kinerja otak loh. Mengasah otak juga dengan membaca, menghafal, menganalisa. Makanya kita kurang banget yang namanya para pemikir gitu. Karena mental, karena mindset ya itu tadi, hidup itu buat apa terlalu banyak dipikirin, hidup itu terlalu apa terus-terusan dipikirin gitu. Ada stigma itu yang menempel. Banyak membaca itu juga termasuk melatih kinerja otak loh guys. Nah makanya ketika orang-orang yang udah keren gitu ya, justru makin dimusuhi karena kerennya bukan keren yang sesuai dengan harapan banyak pihak di sini. Maksudnya keren dalam hal pemikirannya, gagasan, pasti dimusuhi, di label macam-macam. Karena di sini orang-orangnya lebih mengandalkan emosi timbang ini. Lebih mengandalkan emosi ketimbang ini, timbang otak, timbang pikiran. Orang di Indonesia kebanyakan lebih senang adu otot, bukan adu otak gitu loh. Jadi makanya kalau saya boleh sampaikan dengan apa adanya ya, krisis pemikir dan krisis pemikiran di Indonesia ini tuh udah sangat akut dan kompleks gitu loh. Jadi makanya mari kita sama-sama
mewujudkan yang namanya Indonesia berpikir. Mengajak orang untuk berpikir, tapi bukan apa aja dipikirin. No. Tapi, wah, itu katanya keren banget. Tapi Indonesia berpikir adalah sebuah gagasan, sebuah inisiasi, sebuah tarekat, gerakan gitu. Sebuah gerakan untuk membuat sebuah gerakan, sebuah inisiasi, sebuah sebuah bukan hanya sebuah inisiatif aja, bukan hanya sebuah gerakan aja, tapi sebuah visi, sebuah misi menciptakan masyarakat Indonesia berpikir. Masyarakat Indonesia yang suka berpikir, yang cinta dengan pemikiran. Dan ini adalah sebuah dorongan agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang turut andil dalam memikirkan hal-hal yang terbaik untuk negara kita Indonesia ini. Untuk bersama-sama memikirkan ya bagaimana Indonesia ini bisa menyelesaikan satu persatu persoalannya. Gitu. Tapi ini pun juga harus didukung dengan ekosistem, ya, sebuah penelitian dan pengkajian itu harus disupport juga oleh pemerintah, harus disupport oleh ini jujur gua khawatir banget ya kalau gua lengah ketabrak motor, soalnya sini banyak banget motor lewat gitu loh. terlalu banyak motor di Jakarta itu ya. Bahkan mohon maaf lahir batin ya, jarak dekat aja orang di Jakarta males jalan kaki, lebih enak naik motor untuk jalan dengan jarak yang tidak sampai 1 kilometer. Ini apa nggak gila itu ya? Nah, terakhir banget, Indonesia berpikir itu adalah sebuah cita-cita menurut saya, sebuah cita-cita yang dimana masyarakat Indonesia akan ikut aktif dalam memikirkan secara bersama-sama bagaimana persoalan demi persoalan bangsa, PR bangsa Indonesia diselesaikan satu persatu. Masyarakat Indonesia turut serta memikirkan bagaimana Indonesia menyelesaikan PR pengentasan kemiskinan, ya, pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, penurunan tingkat kriminalitas, meningkatkan indeks persepsi korupsi yang lebih baik, kemudian memperbaiki demokrasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bagus, pemerintahan yang bebas korupsi, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. The fairer rule of law, gitu. Jadi kalau itu PR
Itu sekian dari banyak PR-PR bangsa Indonesia yang harus diselesaikan oleh kita secara bersama-sama. Lewat apa? Lewat kita berpikir, mencari jalan keluar dan menyelesaikan PR bangsa ini bersama-sama. Itulah Indonesia berpikir. Baik, sekian dulu untuk sore ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di Chatterbox yang lain. Selamat sore, sampai jumpa.